Halo Bang Bro, hampir semua orang termasuk kamu mungkin membayangkan kalau Amerika itu negara yang hampir sempurna. Kesenangan, kebebasan, kekayaan, dan kehidupan modern selalu identik dengan negara Paman Sam itu. Tapi faktanya Amerika juga sama dengan negara-negara lainnya. Ada sampah, angka kriminalitas yang tinggi, dan tentu saja banyak orang miskin juga di sana. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Kota Seattle, pusat kelahiran brand grunge yang terkenal di dunia ini, ternyata tidak sekeren citranya. Seattle adalah kota terbesar di wilayah timur laut Pasifik Amerika Serikat yang terletak di negara bagian Washington. Kota ini seringkali dikenal sebagai The Space Needle City berkat ikon menara yang menjulang setinggi 184 meter. Dibangun untuk pameran dunia 1962. Space Needle bukan hanya simbol arsitektural, tetapi juga kebanggaan kota. Seattle juga mendapatkan julukan kota hujan meski ini agak dibesar-besarkan mengingat curah hujan yang relatif ringan namun sering berlarut-larut. Di balik langit yang cerah, Seattle adalah pusat keuangan dan budaya global. Rumah bagi perusahaan raksasa seperti Microsoft, Starbucks, dan Boeing. Namun di balik semua gemerlap dan inovasi ini, terdapat sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Jalanan yang dulunya dihiasi dengan post-clocks yang elegan, kini seringkali menjadi tempat berkumpulnya para tunawisma. Berdasarkan perhitungan point in time pada 2020 lalu, ditemukan bahwa 11.751 orang mengalami tunawisma di Seattle pada suatu malam, dengan 53% dari mereka berlindung di tempat penampungan dan 47% lainnya tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Angka ini menunjukkan peningkatan 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena tent cities dan parkir RV menjadi pemandangan umum di berbagai sudut kota, menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini. Pada Januari 2023, terdapat 523 tenda dan 227 kendaraan rekreasi yang menempati ruang publik di Seattle. Meskipun jumlah ini menurun dibanding 2 tahun sebelumnya saat terdapat 1.000 tenda dan lebih dari 3.000 RV, masalah tunawisma ini tetaplah akut. Krisis ini diperparah oleh tingginya biaya hidup di Seattle, bahkan tertinggi ke-9 di Amerika Serikat pada akhir 2023. Faktor-faktor ini membuat banyak orang tidak mampu membiayai tempat tinggal, memaksa mereka untuk hidup di jalanan. Selain itu, penyakit mental dan kecanduan narkoba juga berkontribusi besar terhadap tunawisma. Menurut Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 21% dari mereka mengalami tunawisma melaporkan memiliki penyakit mental yang serius, dan 16% melaporkan memiliki gangguan penggunaan zat. Upaya pemerintah lokal untuk membersihkan kem-kem tunawisma seringkali menemui tantangan dan kontroversi. Sementara para pendukung perumahan terjangkau khawatir bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk perumahan malah dialihkan untuk menutup defisit anggaran kota yang mencapai lebih dari 2,9 triliun rupiah. Di kota ini juga ada Aurora Avenue atau dikenal sebagai State Road 99 yang merupakan salah satu jalan paling berbahaya di Seattle. Kawasan ini terkenal dengan prostitusi jalanan, pecandu narkoba, dan kriminalitas yang merajalela, menjadikannya salah satu wilayah paling keras di Pacific Northwest. Berkendara di sepanjang Aurora Avenue dari Shoreline dan kembali akan memberikan kesan seolah berada di klub strip terbuka dengan wanita setengah telanjang melambaikan tangan ke mobil-mobil yang lewat. Selain pekerja seksi yang berkeliaran, Aurora Avenue juga merupakan jalur penting bagi bisnis dan transportasi di Seattle, dengan volume lalu lintas yang tinggi dan rute bis yang sibuk. Jalan ini menjadi tulang punggung pengangkutan barang dan konektivitas perumahan serta lapangan kerja yang padat. Namun, keamanan di jalan ini sangatlah kurang. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi, terutama saat jam sibuk dengan pengemudi yang melaju di jalur bis dengan kecepatan tinggi dan pejalan kaki yang sering tertabrak. Seattle kini menjadi kota yang mengalami ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.
Biaya hidup di Seattle 24% lebih tinggi dari rata-rata negara bagian Washington, dan 45% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Perumahan di Seattle misalnya 112% lebih mahal dibandingkan rata-rata Amerika Serikat, dengan harga rumah rata-rata mencapai lebih dari 13,5 miliar rupiah pada puncaknya. Sementara itu kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang sekitar 20% lebih mahal. Dan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dokter dan perawatan gigi sekitar 38% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi banyak penduduk. Padahal kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Amazon dan Microsoft telah memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Seattle. Industri teknologi kini menyumbang 20,2% dari keseluruhan ekonomi negara bagian Washington. Bagian terbesar di antara semua 50 negara bagian di Amerika Serikat. Namun, perkembangan pesat ini juga menyebabkan kontras tajam antara karyawan Big Tech yang bergaji tinggi dengan penduduk lainnya yang berjuang untuk bertahan hidup. Karyawan Big Tech menikmati gaji yang tinggi dan fasilitas kerja yang memadai. Sementara banyak penduduk lainnya terpaksa menghadapi kenaikan biaya hidup yang signifikan tanpa peningkatan pendapatan yang sebanding. Gentrifikasi juga menjadi fenomena umum di banyak lingkungan di Seattle, yang mengakibatkan pengusiran tidak langsung bagi banyak penduduk lama. Gentrifikasi terjadi ketika investasi besar masuk ke suatu lingkungan, meningkatkan nilai properti dan mengubah demografi penduduk. Di satu sisi, ini membawa infrastruktur yang lebih baik, seperti jalur sepeda dan taman umum. Namun di sisi lain, penduduk lain yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan pajak properti dan harga rumah terpaksa pindah. Zonasi yang memprioritaskan area perumahan keluarga tunggal juga membatasi pembangunan perumahan dengan kepadatan tinggi yang memperburuk krisis perumahan yang terjangkau. Seattle juga sedang menghadapi krisis narkoba yang parah, dengan wabah fentanyl yang merajalela. Pada tahun 2023 tercatat 524 kematian akibat overdosis, melebihi jumlah kematian sepanjang tahun 2020 yang sebanyak 508. Tahun ini Seattle diperkirakan akan melampaui rekor 1.000 kematian akibat overdosis tahun lalu dengan mayoritas kematian melibatkan fentanyl. Situasi ini menggambarkan kondisi kota yang benar-benar menyerupai negeri zombie. Salah satu solusi yang diperdebatkan adalah pendirian tempat suntikan yang aman di mana pengguna narkoba bisa mengonsumsi heroin, fentanyl, dan metamfetamin di bawah pengawasan medis. Di kota-kota seperti Philadelphia, Denver, dan San Francisco, fasilitas semacam ini telah diusulkan sebagai cara untuk mencegah kematian akibat overdosis dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Aktivis menunjuk pada kesuksesan tempat suntikan yang aman di Kanada, seperti fasilitas Insight di Vancouver yang dianggap telah menyelamatkan nyawa. Namun tempat suntikan yang aman juga memicu kontroversi. Kritikus berpendapat bahwa fasilitas ini meningkatkan jumlah sampah, kejahatan, dan kekacauan di lingkungan sekitar. Nah Bang Bro, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.